Di perut bumi Kalimantan, tersimpan cadangan minyak dan gas bumi yang cukup melimpah, terutama di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Di kabupaten ini, SKK Migas baru saja menumbuhkan 13 sumur minyak dan gas bumi yang menyimpan cadangan minyak sebanyak 1 juta barrel dan gas sebesar 11,64 miliar kaki kubik. Ke-13 sumur migas yang baru ditemukan itu berpotensi meraup keuntungan negara sekitar 2,5 triliun rupiah. Sekitar 1,1 triliun rupiah diantaranya berasal dari minyak dan 1,5 triliun rupiah dari gas. Lokasi penemuannya berada di kawasan Transmigrasi Samboja, Kutai Kartanegara. Bukan pertama kalinya sumur migas ditemukan di kawasan transmigrasi ini. Sebelumnya sudah ada 79 sumur migas yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga di wilayah ini. Perusahaan negara ini pula lah yang akan memulai pengeboran 13 sumur migas baru mulai awal Juni 2026 hingga 2032. Penemuan 13 sumur migas baru itu tentunya merupakan anugerah yang sangat besar. Di tengah krisis energi yang sedang melanda dunia, perut bumi Indonesia masih menyimpan cadangan minyak dan gas bumi yang cukup melimpah. Penemuan 13 sumur migas baru ditambah dengan sumur-sumur lainnya yang sudah beroperasi berpotensi mendorong Indonesia menjadi produsen migas dunia di masa mendatang. Sehingga seperti yang diproyeksikan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia benar-benar bisa mandiri di bidang energi. Ditambah lagi dengan energi terbarukan yang sejak sekarang sudah mulai digunakan. Penemuan sumur-sumur migas di kawasan Transmigrasi Samboja juga mengandung hikmah lainnya yang dapat dijadikan momentum bagi pemerintah untuk mempertegas arah baru program transmigrasi sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo melihat transmigrasi tidak sekedar memindahkan penduduk dari wilayah padat ke wilayah sepi, tetapi juga menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang bermanfaat bagi transmigran dan penduduk lain di sekitarnya. Prabowo belajar dari kegagalan transmigrasi di masa lalu yang hanya bertujuan memindahkan orang dari daerah padat penduduk, namun tidak dilengkapi dengan ekosistem yang menunjang kehidupan dan pekerjaan para transmigran. Tak jarang ditemui adanya lahan transmigrasi yang tidak dilengkapi infrastruktur dasar yang memadai, seperti jaringan listrik, air bersih, dan jalan yang layak dilalui, sehingga para transmigran pun terlantar di daerah yang jauh dari kampung halamannya, sebuah kondisi yang dapat memicu konflik dengan penduduk lokal di sekitarnya. Visi Prabowo untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di daerah transmigrasi bagaikan gayung bersambut dengan adanya penemuan sumur-sumur migas di kawasan Transmigrasi Samboja. Geliat pengeboran yang akan dilakukan Pertamina bakal dilengkapi dengan infrastruktur jalan yang memadai, serta jaringan listrik dan air bersih yang mencukupi. Fasilitas yang disediakan Pertamina itu dapat dimanfaatkan oleh para transmigran. Peluang kerja baru bagi para transmigran juga bakal terbuka lebar berkat adanya proyek pengeboran sumur-sumur migas tersebut, sekaligus mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, kegiatan pengeboran yang dilakukan Pertamina di kawasan transmigrasi memperkuat paradigma baru program transmigrasi, yakni menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dalam kaitan itu, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Kepala SKK Migas Joko Siswanto telah menandatangani nota kesepahaman yang berisi kesepakatan hak pakai lahan transmigrasi untuk Pertamina. Kementerian Transmigrasi menyediakan lahan dan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan pengeboran, sedangkan Pertamina membangun sejumlah infrastruktur dasar yang dapat digunakan oleh para transmigran. Transmigrasi itu tidak selalu identik dengan pangan atau hanya dengan pertanian. Tetapi bagaimana kami yang telah diserahi oleh negara 3,2 juta hektar KPL transmigrasi itu bisa memetakan potensi di masing-masing kawasan transmigrasi. Nah, yang kami sedang bahas hari ini adalah potensinya sumur minyak dan gas. Alhamdulillah, jika kita bisa menemukan gulanya tadi, mencetak gulanya tadi, yakni pusat pertumbuhan ekonomi baru, kami dari sisi negara juga akan diuntungkan. Kenapa? Karena ada investor yang datang, dalam hal ini akan melakukan eksplorasi adalah dari Pertamina, multiplier efeknya juga akan tumbuh.
Tadi kami juga sudah sepakat bahwa nanti akan ada pembangunan infrastruktur dasar. Kepala SKK Migas Joko Siswanto memastikan bahwa pengeboran 13 sumur baru di lahan transmigrasi tidak akan mengganggu aktivitas warga. Pertamina akan menerapkan metode pengeboran miring, sehingga lahan pertanian dan permukaan di atasnya tetap aman. Di samping itu, infrastruktur jalan yang akan dibangun Pertamina dapat dimanfaatkan para transmigran untuk mengangkut hasil-hasil pertanian. Dan infrastruktur tersebut bisa terus digunakan warga setelah rampungnya proyek pengeboran. Nah, secara teknis kami sudah membahas juga bahwa minyak itu kan di dalam perut bumi. Jadi yang kita manfaatkan adalah sumber energi perut bumi. Kalau di atas lahannya itu ada bangunan, ada tanaman, ada sawah, kebun, kita bisa ngebor miring di sebelahnya yang lahannya sudah tidak dimanfaatkan. Nah, jalan-jalannya pun kita cari untuk menuju lokasi yang juga nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh penduduk yang bertransmisikan di sana untuk mengangkut hasil tanamnya, sawahnya dan sebagainya, hasil kebunnya. Selalu ada hikmah di balik musibah, atau seperti firman Allah yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Di balik segala kesulitan selalu ada kemudahan. Ayat itu diulang 2 kali dalam surat yang sama, yang mengandung petunjuk bagi manusia agar bersabar ketika mengalami kesulitan, sebab Tuhan sudah menyediakan berbagai kemudahan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Dan hal itu terbukti nyata di depan mata, bahwa di tengah krisis energi global yang sangat mengkhawatirkan, Tuhan masih menyediakan cadangan energi yang amat berlimpah di dalam perut bumi Indonesia untuk dieksplorasi semaksimal mungkin. Itu sebabnya, setiap kali Presiden Prabowo Subianto mengawali pidatonya, ia selalu mengajak semua orang untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Allah telah memberikan karunia-Nya yang tak terhingga bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, antara lain berupa kekayaan alam yang sangat berlimpah di dalam perut bumi. Krisis geopolitik dan geoekonomi yang sedang terjadi di dunia sekarang ini, menurut Prabowo, adalah blessing in disguise, atau berkah terselubung yang mendorong pemerintah untuk bekerja keras dengan segala cara guna menjaga daya beli masyarakat. Di antaranya dengan mengupayakan agar cadangan energi bagi masyarakat tetap mencukupi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang alhamdulillah pada triwulan pertama tahun 2026 ini tercatat pertumbuhan solid sebesar 5,61% year on year. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, kinerja industri, dan meningkatnya investasi, serta aktivitas Ramadan dan Idul Fitri. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% itu, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, merupakan salah satu capaian tertinggi di antara negara-negara G20. Capaian ini melampaui Cina 5%, Singapura 4,8%, Korea Selatan 3,8%, Arab Saudi 2,8%, dan Amerika Serikat 2,70%. Men of our time.